Oke. Baik, Bismillah. Saya mulai kajiannya dan mohon untuk di mute ya kalau gitu yang mungkin tidak ada keperluan. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang menjadi fokus kita di Musyafir salah satunya adalah karena ibadah umroh adalah ibadah yang agung. Nanti akan kita bahas betapa agungnya ibadah umroh ini. Maka hal yang paling penting adalah kita membekali diri kita, membekali para jamaah umroh, membekali para calon tamu Allah dengan bekal yang terbaik, sehingga menjadi tamu Allah yang terbaik di sana. Ini jadi fokus hari kita. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwasanya Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ia faham terhadap agamanya. Dalam hal ini masalah umroh semoga menjadi kefahaman bagi Bapak Ibu jamaah semuanya tentang umroh dan apa saja yang akan kita lakukan ketika umroh, baik ketika kita sebelum berangkat, ketika kita dalam safar, kemudian ketika kita di Madinah, bahkan ketika kita puncak ibadah umroh, dan ketika kita nanti di Mekah seperti apa. Ini adalah hal yang penting yang harus kita pahami, sehingga kita mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari ibadah umroh kita. Kemudian yang lain Rasulullah juga memberikan motivasi kepada kita bahwa Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ibadah umroh atau ibadah haji, pahalanya itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Umroh yang mabrur, haji yang mabrur, pahalanya tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menuntut ilmu, mencari bekal terbaik dalam umrah kita, maka insya Allah Allah akan mudahkan jalan kita menuju ibadah umrah itu sendiri. Baik nanti masalah persiapan finansialnya, persiapan fisiknya, persiapan mentalnya dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala akan siapkan itu sehingga kita bisa menjalankan ibadah umrah dengan baik. Kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita harus memiliki bekal yang bagus ketika umrah? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah meluangkan, mungkin ada sebagian dari kita yang sudah menabung begitu lama, kemudian dengan tabungan itu mendaftar umroh dan seterusnya. Maka sangat sayang apabila Bapak Ibu umroh tapi tidak punya bekal yang baik. Sehingga ketika umroh hanya umroh saja, jalan-jalan di sana, kemudian ikut aktivitas dan sebagainya, tanpa ada bekas yang berarti. Maka ini sangat disayangkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap Bapak Ibu di Musyafir ini bersama Musyafir baik yang sekarang ini baru mendaftar atau sudah punya jadwal, maka hal yang paling penting adalah mari kita bareng-bareng belajar, menyiapkan diri, membekali diri kita untuk mengetahui tentang umroh dan bagaimana itu umroh. Tapi yang Allah ini kurang lebih nanti kajian bekal umroh kita. Jadi di sesi 1 hari ini insya Allah itu kita akan berbicara atau diskusi tentang umroh dan perubahan. Ini adalah fondasi dasar nanti kenapa kita harus umroh, bagaimana setelah umroh harus seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang sesi kedua adalah tentang refleksi diri kita, kenapa sih kita yang terpilih menjadi tamunya Allah. Kemudian setelah terpilih menjadi tamunya Allah, kita mau ngapain nanti ketika kita di Haramain, di dua tanah suci. Kemudian sesi yang ketiga adalah sesi tentang bagaimana kita meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana nanti kita di Madinah akan meneladani bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah adalah salah satu bumi dakwahnya Nabi Ibrahim, kita juga bisa mempelajari betapa luar biasanya Nabi Ibrahim dalam berdakwah di sana. Baik, Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, sebentar ya. Video Anda dihentikan. Bapak Ibu, mungkin kalau boleh yang di mute ya, mungkin yang belum di mute ya di mute dulu biar tidak mengganggu. Video Anda dihentikan. Kemudian sesi 4 nanti insya Allah kita akan berbicara tentang manasik umroh. Ya, jadi manasik umroh secara online. Nanti secara offline di beberapa tempat, insya Allah Musyafir akan melakukan ibadah manasik umroh secara
secara offline. Di Blora nanti ada, kemudian ada di Solo, ada di Jakarta. Kalau di Jakarta lebih sering ya, dan di Bandung. Baik, Bapak yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada sesi yang pertama, yaitu tentang umroh dan perubahan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah umroh adalah ibadah yang sangat agung. Yang pertama, kenapa sih ibadah umroh itu ibadahnya agung? Karena yang pertama, ibadah umroh itu adalah merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Quran surah Al-Hajj diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Al-Hajj ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'adzim fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Wahai Ibrahim, dan serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji atau menuju ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah di sana, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai onta yang kurus, dan mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Pada waktu itu ribuan tahun yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyerunya. Pada waktu itu belum ada WhatsApp gitu ya, belum ada Zoom, belum ada media dan sebagainya. Tapi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia berhaji. Dan sampai sekarang seruan itu sampai kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita adalah salah satu dari sekian banyak orang yang terpanggil, tergerak untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang umroh ini adalah disebut sebagai tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dunia ini ada 3 golongan yang disebut oleh tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antara 3 ini adalah orang yang berumrah. Rasulullah SAW bersabda, wal mu'tamiru wafdullah. Dan orang yang berumrah itu adalah wafdullah, tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da'ahum fa'ajabuhu. Mereka diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah umrah, maka fa'ajabuhu. Maka mereka kemudian memenuhi panggilan itu. Dan Rasulullah melanjutkan sabdanya dengan sebuah janji yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah SAW, wasa'aluhu fa'atohum. Maka barang siapa orang yang tamunya Allah atau orang yang berumrah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fa'atohum, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya. Jadi inilah luar biasanya ibadah umrah. Dan yang ketiga, kenapa ibadah umrah itu adalah ibadah yang luar biasa dan harus membawa perubahan yang besar untuk kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita, bahkan untuk bangsa kita. Karena banyak sekali, yang ketiga, banyak sekali keutamaan ibadah yang bisa kita raih di Haramain, di 2 kota suci, dan salah satunya adalah misalkan ibadah doa misalkan. Banyak sekali doa-doa yang bisa kita panjatkan, dan doa itu bisa mengubah dan merubah diri kita, keluarga kita, bahkan bangsa kita. Nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak 3 alasan yang harus menjadi dasar pada kita kenapa umrah itu harus menjadi momentum perubahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan untuk bangsa kita. Yang pertama, karena ibadah umrah adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah memanggil orang yang apa namanya, yang gemen, bahasa Jawanya gemen, bahasa Indonesia apa ya, yang cemen, yang biasa-biasa saja, nggak mungkin. Tapi orang yang luar biasa yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu harus menjadi penggerak atau menjadi motor perubahan di dirinya sendiri dan keluarganya dan masyarakat. Kemudian yang kedua, orang umrah itu adalah sebagai tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamunya Allah. Jadi bayangkan kalau seandainya kita menjadi tamunya presiden saja. Kemudian kita diundang oleh Presiden Jokowi misalkan. Kemudian kita akan mempersiapkan diri dengan persiapan yang sangat baik. Kemudian ketika di hadapan presiden, mungkin kita akan menyampaikan keluh kesah atau mungkin permintaan-permintaan. Nah, bagaimana kalau kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang memanggil kita, yang mengundang kita adalah Rabb semesta alam ini, yang menciptakan dunia dan seisinya, menciptakan diri kita. Maka kita harus mempersiapkan diri kita dan mempersiapkan doa-doa terbaik kita, permintaan-permintaan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tadi kita sampaikan bahwasanya rangkaian ibadah umrah itu adalah rangkaian ibadah yang
panjang sekitar 9 hari atau berapa hari, tapi di dalam rangkaian di dalam 9 hari atau 12 hari tergantung paketnya nanti, itu banyak sekali ibadah-ibadah yang memiliki banyak keutamaan. Misalkan ketika kita sholat di Masjid Nabawi, itu memiliki keutamaan lebih utama 100 rakaat di Masjid Nabawi itu 1000 lebih utama daripada 1000 rakaat di tempat yang lain. 1 rakaat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 rakaat di tempat yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat kita harus bersepakat dan kita harus punya keyakinan bahwasanya umroh itu benar-benar harus menjadi umroh yang terbaik untuk kita. Umroh hari ini atau umroh saat ini, umroh yang jadwalnya Bapak Ibu semuanya ini harus benar-benar menjadi momentum perubahan pada diri Bapak Ibu, diri kita masing-masing, untuk keluarga kita dan untuk masyarakat kita. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, perubahan apa itu? Yang pertama, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama adalah perubahan terhadap diri. Jadi di tarbiyah atau pendidikan umroh itu harus bisa merubah diri kita menjadi seorang Muslim yang memiliki karakter yang kuat. Yang pertama, harus merubah akidah kita. Yang dulunya mungkin akidah kita masih kurang lurus, tapi setelah umroh, akidah kita harus menjadi akidah yang lurus. Kenapa? Karena ibadah umroh, puncak ibadah umroh adalah puncak ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Talbiyah yang Bapak Ibu baca ketika umroh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semuanya itu rangkaian ibadah talbiyah itu adalah bagaimana kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, hanya menghamba kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Maka sepulang dari ibadah umrah, kita berharap, kita berdoa semoga akidah kita menjadi akidah yang sangat lurus, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita menjadi orang yang akidahnya lurus, yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rabbku adalah Allah, orang yang akidahnya kuat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia tidak punya keraguan sedikit pun dalam ucapan dia, kemudian dia istiqomah dengan ucapan itu, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak akan ada rasa takut di dalam dirinya dan tidak perlu bersedih hati. Maka kalau kita akidah kita lurus, insya Allah Allah akan hapuskan rasa takut dalam diri kita, dan Allah akan berikan hiburan-hiburan dalam setiap kehidupan kita. Kesusahan pasti akan datang, masalah pasti akan ada, tapi dengan kita yakin dan akidah kita lurus dengan kepada Allah, maka insya Allah setiap kesusahan akan didatangkan kemudahan, setiap kesedihan Allah gantikan dengan kegembiraan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ibadah yang baik. Nanti Bapak Ibu ketika umroh, itu ibadahnya semangatnya Masya Allah. Ya. Semangatnya Masya Allah. Jadi ketika nanti umroh, ibadahnya semangatnya Masya Allah. Maka ketika sepulang umroh, itu juga harus menjadi, harus membekas. Kita harus merubah diri kita, dulunya mungkin ibadahnya kurang, tapi dengan kita pulang umroh, ibadah kita semakin baik lagi. Kemudian yang ketiga, akhlak yang karimah, atau akhlak yang mulia. Bapak Ibu nanti akan bertemu dengan teman-teman yang lainnya, satu grup. Satu dengan yang lainnya punya karakter yang berbeda-beda. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Bapak Ibu nanti bersaudara di dalam satu rombongan umrah. Maka kita berharap satu dengan yang lainnya itu saling menunjukkan akhlak yang baik, yang menghormati satu dengan yang lainnya, yang muda memuliakan yang tua kemudian juga memposisikan anak-anak muda sebagaimana Rasulullah SAW memberikan bimbingannya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka akhlak yang baik ketika kita nanti di Mekah atau di Madinah itu juga harus membekas dan kita praktekkan ketika nanti kita balik ke Indonesia. Kemudian wawasan yang luas, Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ke luar negeri, belum pernah kemana-mana, nanti akan mendapatkan wawasan yang sangat luas. Begitu juga nanti bisa belajar sirah ketika di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram misalkan, bisa belajar dengan teman sekamarnya yang mungkin
teman sekamarnya punya wawasan yang lebih banyak, misalkan bisa memberi sharing dengan teman, sehingga kita akan mendapatkan wawasan yang cukup dari ibadah umrah kita. Dan ketika kita pulang di Indonesia, maka semoga itu membekas sehingga kita menjadi semangat untuk belajar, semangat untuk mencari ilmu dan seterusnya. Kemudian jasmani yang kuat. Ibadah umrah adalah ibadah fisik, ya Bapak Ibu. Jadi ibadah umrah itu adalah ibadah fisik. Jadi Bapak Ibu nanti jalan ke Masjid Nabawi, jalan ke Masjidil Haram, kemudian nanti kalau yang masih muda-muda, nih saya sarankan yang sepuh-sepuh juga boleh lah ya. Nanti ketika di Masjid Nabawi sempatkan jalan dari Masjid Nabawi menuju ke Kuba. Jadi nanti insya Allah kita kalau di apa namanya di dalam paket umrah itu nanti insya Allah akan ke Kuba pasti ketika city tour. Tapi di luar city tour nanti bisa Bapak Ibu teman-teman di sini bisa nanti jalan dari gate 309 menuju ke Kuba. Masya Allah itu cuma sekitar 30-an menit. Apalagi kalau sama istrinya, ya, sama suaminya. Bisa gandengan tangan kemudian menuju Masjid Kuba. Masya Allah, romantis ya. Semoga romantismenya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lain sebagainya. Maka jasmani yang kuat pada waktu kita ibadah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram atau ketika kita umrah itu semoga membekas juga menjadikan semangat kita ketika kita balik ke Indonesia, kita juga bersemangat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Untuk apa? Agar kita bisa beribadah dengan optimal. Sebagaimana Bapak Ibu menyiapkan kesehatan dan lain sebagainya ketika ibadah umrah, untuk apa? Agar bisa ibadah dengan maksimal ketika di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, kalau balik ke Indonesia, hal demikian juga harus kita teruskan. Sehingga kita harus bersemangat menjaga diri kita, menjaga jasmani kita. Misalkan yang dulunya mungkin rokok menjadi tidak rokok misalnya, atau mungkin ya dikurangin lah ya, sehingga kesehatannya bisa terjaga dengan baik misalkan ya. Yang sebelumnya nggak pernah olahraga, nanti pulang dari umroh ya rajin olahraga dan sebagainya. Sehingga kita sebagai Muslim itu harus menjadi Muslim yang kuat, jasmaninya juga kuat. Kemudian yang berikutnya kuat dalam melawan hawa nafsu. Nah, ketika umroh itu ada larangan-larangan. Larangannya adalah berkata kotor, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mencaci dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika umroh kita mampu untuk menjalankan semua itu, menahan hawa nafsu kita. Ketika disenggol sama orang, nanti misalkan orang-orang kan orang Indonesia kan nggak terlalu besar ya postur tubuhnya. Kadang-kadang disenggol sama orang-orang yang luar negeri yang di luar Indonesia itu masya Allah ya. Kadang-kadang kita jadi gitu kan, jadi agak jengkel gitu kan. Tapi kita lawan jangan kita lagi umroh, jangan marah. Karena kalau marah, kalau kita emosi merusak ibadah umroh kita. Maka ketika kita bisa melawan hawa nafsu kita di Haramain, termasuk ketika kita di Mekah dan Madinah, kita mau melakukan maksiat, melakukan hal yang buruk, kita takut ini dosanya dan sebagainya. Maka kekuatan kita melawan hawa nafsu ketika di Haramain, di dua kota suci, semoga membekas pada diri kita, sehingga kembali ke Indonesia, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melawan hawa nafsu kita. Yang berikutnya adalah kesungguhan dalam menjaga waktu. Nanti bisa kita lihat Bapak Ibu ketika di Haramain, di Madinah maupun di Mekah, wah Masya Allah ya, oh jam sekian, ayo dengan waktunya sholat subuh, bareng-bareng sebelum sholat subuh aja sudah apa namanya? Sebentar. Ini oke. Sebelum sholat subuh saja sudah sudah pada bersiap untuk ke masjid. Kemudian sebelum sholat zuhur sudah bersiap ke masjid dan seterusnya. Maka kesungguhan dalam menjaga waktu, terutama waktu-waktu sholat misalkan, itu juga harus membekas nanti. Sepulang di tanah air, Bapak Ibu juga bersemangat dalam menjaga waktu sholatnya. Termasuk menjaga waktu-waktu yang lainnya. Ada waktunya silaturahim kepada tetangga, kepada keluarga maksudnya. Ada waktunya bercengkrama dengan istri. Ada waktunya main dengan anak-anak. Ada waktunya berkontribusi untuk umat, ngajar, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai seorang Muslim harus benar-benar pandai dalam menjaga waktu ini. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan pentingnya kita sebagai Muslim menjaga waktu-waktu sehingga kita menjadi Muslim yang produktif. Yang berikutnya teratur dalam semua urusan. Wah, ketika di umroh pasti teratur semuanya. Wah, mulai obat disiapin, kemudian semua persiapan dipersiapkan dengan baik. Harus datang jam berapa di bandara, nanti berangkat jam berapa, check-in-nya jam berapa, boarding-nya jam berapa. Ketika di sana nanti
eh, ketika landing di Jeddah atau kemudian nanti ke base dan lain sebagainya teratur semuanya, masya Allah. Nah, ketika nanti di balik tanah air juga harus teratur lagi. Kemudian mandiri, ya kadang-kadang umrohnya sendirian kan, suami biasanya dilayani sama istri, istri karena uangnya nggak cukup ya. Kayak saya dulu umroh pertama kali itu uang saya nggak cukup untuk umroh berdua sama istri. Kata istri saya, ya udahlah ayah berangkat dulu, nanti doain semoga apa namanya kita bisa umroh bareng. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, saya berangkat waktu itu bulan Desember, kemudian di bulan di tahun yang tahun berikutnya ya di bulan Ramadan saya bisa berangkat sama istri iktikaf di Ramadan. Insyaallah. Jadi bagi suami-suami atau istri-istri yang mungkin berangkat sendiri, jangan khawatir, berdoa pada Allah semoga Allah mudahkan suami bisa barengan dengan istri nanti ketika umroh, begitu juga istri bisa barengan dengan suaminya, atau mungkin barengan berdoa yang lebih besar lagi, semoga bisa bareng-bareng satu keluarga ke Haramain, insya Allah. Jadi insya Allah kalau doa kita serius, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala ya tadi ya. Kata Rasulullah, orang yang berumrah itu adalah tamunya Allah. Maka ketika wasa'aluhu fa'atahu, maka ketika meminta kepada Allah, Allah akan beri. Maka yakin ya, ketika kita umrah, minta sama Allah, Allah akan beri. Tapi yang Allah, kemudian yang terakhir adalah kita bersemangat untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah ya, ibadah umrah itu ada dokter itu sudah persiapan alat-alat kedokterannya. Untuk apa? Untuk membantu jamaah yang lain yang seandainya sakit. Saya punya teman kemarin umroh, beliau adalah apoteker ya, apoteker. Tanpa saya minta gitu kan, dia tuh ternyata sudah menyiapkan berpak-pak ini ya obat gitu ya. Obat untuk apa? Kalau ada jamaah yang sakit nanti akan dikasih obat gratis sama dia, insya Allah. Dan lain sebagainya. Jadi bersemangat dalam memberikan manfaat untuk orang lain. Karena Bapak Ibu dan Allah SWT, coba semoga kita di sini nanti Bapak Ibu ketika satu jamaah kan dipersaudarakan oleh Allah dalam satu jamaah nanti. Satu jamaah umroh itu. Maka kita bisa belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Persaudaraan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin itu sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina tabaddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ya'thuruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa man yuqashshuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dikisahkan di dalam Quran surah Al-Hasr ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengabadikan bagaimana kaum Muhajirin dan Ansor itu bersaudaranya luar biasa. Kaum Ansor yang sudah berada di Madinah, yang sudah beriman sebelumnya, itu begitu mencintai kaum Muhajirin. Bahkan diceritakan bahwasanya kaum Ansor itu mengutamakan kaum Muhajirin lebih daripada dirinya sendiri. Walau kana bihim khasasah. Masya Allah ya. Kemudian Allah SWT tutup dengan ayat yang luar biasa. Ini jadi prinsip kalau Bapak Ibu bisa. Ini kata Allah SWT dalam firman-Nya, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Ini adalah kunci kesuksesan. Maka nggak heran ya, orang Ansar dan Muhajirin itu orang yang sangat sukses. Di Quran ayat ini Allah SWT berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kekikiran di dalam hatinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itu akan menjadi orang-orang yang muflih, orang yang sukses. Nah, nanti Bapak Ibu ketika nanti umroh itu pokoknya harus bersemangat untuk bermanfaat orang lain, membantu yang lainnya, membantu yang sepuh dan sebagainya. Saya punya cerita, ada seorang seorang anak berangkat sendirian. Kemudian qadarullah dia dipertemukan dengan ibu-ibu sepuh yang nggak dipandu gitu, atau mungkin yang butuh panduan. Akhirnya si anak ini memutuskan mengorbankan kepentingan dia untuk beribadah secara khusus, target pribadinya demi apa? Demi menjaga dan membersamai ibu-ibu yang sepuh itu. Tanpa ada permintaan dari travelnya. Kemudian dalam hatinya si anak tadi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya belum bisa ngajak ibu saya. Ya Allah, saya belum bisa ngajak ibu saya yang sudah sepuh juga seperti mereka. Maka dengan wasilah saya menjaga ibu-ibu ini, ya Allah, mudahkan saya suatu saat bisa membawa ibu saya ke Haramain. Insya Allah. Kemudian
singkat ceritanya, nggak kemudian berapa bulan, enggak, tapi setelah beberapa tahun kemudian Allah SWT ijabah doa si anak tadi, sehingga anak tadi bisa membawa ibunya ke Haramain, Masya Allah. Jadi nanti tolong Bapak Ibu semuanya harus punya bersemangat untuk menjadi orang yang paling bermanfaat untuk teman yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan perubahan yang kedua, adalah perubahan terhadap keluarga. Ya, jadi perubahan terhadap keluarga. Jadi ketika nanti kita umroh, momentum umroh itu harus menjadi kita, kalau kita sebagai seorang anak, maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau kita mungkin saat ini belum terlalu bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, misalkan, maka ketika kita dipanggil oleh Allah untuk umrah, maka azamkan pada diri kita, minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah aku menjadi anak yang soleh, jadikan aku menjadi anak yang soleh yang bisa berbakti kepada kedua orang tuaku. Sehingga ketika doa ini dikabulkan, Bapak Ibu, kita pulang ke tanah air, insya Allah kita akan menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika kita menjadi suami mungkin belum terlalu bisa memuliakan istri kita misalkan, maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi suami yang mampu memuliakan istri, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Maka bagi bapak-bapak, suami-suami ya, yang mungkin saat ini masih punya banyak keterbatasan untuk memuliakan istri, minta sama Allah agar Allah mudahkan agar kita menjadi suami yang terbaik untuk istri kita. Nah ya, suami-suami Kemudian yang begitu, rohnya doakan. begitu juga sebaliknya, istri ya, istri yang mungkin agak bawel, agak cerewet gitu sama suaminya, sehingga menyebabkan suaminya harus banyak beristighfar dan juga banyak bersabar gitu ya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan lisan-lisan para istri menjadi lisan yang lembut, yang menyejukkan hati suami. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar menjadi istri yang berbakti kepada suami dan seterusnya. Karena seorang istri yang berbakti kepada suaminya, kemudian menjalankan yang wajib-wajib dari Allah, kata Rasulullah SAW, istri yang seperti ini, yang berbakti kepada suami, kemudian dia menjaga kehormatannya, kemudian dia menjalankan yang wajib-wajib saja lah, sholat wajib, puasa wajib, dan sebagainya, maka kata Rasulullah, dia mendapatkan tiket untuk bisa masuk surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Ini keutamaan seorang istri. Makanya ini keutamaan dari para istri. Baik, Bapak yang dimaksud Allah Taala, kemudian ketika kita sebagai seorang ayah atau sebagai ibu ya, orang tua, maka kita wajib untuk mendoakan anak-anak kita, terutama mendoakan diri kita sendiri. Semoga kita menjadi ayah yang bertanggung jawab untuk anak kita. Semoga kita menjadi ibu yang bertanggung jawab untuk anak kita. Semoga kita menjadi ayah yang bisa menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Semoga kita bisa menjadi ayah dan ibu yang bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Semoga Allah SWT menjaga kita, menjadikan ayah dan ibu menjadi orang-orang yang benar-benar menjadikan anak-anak itu bisa diampuni dosanya oleh Allah SWT, menjadi anak yang dibersihkan hatinya oleh Allah SWT. Kemudian ayah ibu ini bisa mendoakan agar Allah SWT menjaga kehormatan anak-anaknya. Ini kalau harus kita jadikan momentum saat ini, ketika nanti kita umrah, Bapak Ibu, ketika ayah ibu saat ini mungkin dengan segala kesibukannya tidak ada waktu mungkin untuk bercengkrama dengan anaknya atau waktunya sangat sempit, tapi yakinlah dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita menjadi anak yang hebat dan jadikan kita sebagai ayah dan ibu menjadi ayah ibu yang hebat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mungkin LDR-an, long distance relationship misalkan ya, jangan khawatir ya. Coba baca kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya LDR-an dengan Hajar dan juga Ismail ya. Tapi bagaimana LDR-nya Ibrahim alaihissalam bisa mendidik seorang Ismail menjadi seorang nabi, seorang yang sangat kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi harus benar-benar punya spirit untuk menjadi ketika kita umrah ya Bapak Ibu, harus menjadi momentum perubahan untuk keluarga kita. Semoga kita pulang ke tanah air, semoga Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian yang berikutnya.
momentum umrah harus menjadi momentum perubahan untuk karir dan usaha atau bisnis kita. Ya, saya ulang lagi, momentum umrah harus menjadi momentum perubahan untuk karir dan usaha kita. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya ibadah umrah, jadi Rasulullah memerintahkan dan ikutkanlah haji dan umrah. Karena sesungguhnya di antara keduanya, sesungguhnya di dalam keduanya itu bisa menghapuskan kefakiran dan menghapuskan dosa. Maka momentum umrah itu harus benar-benar menjadi momentum perubahan terhadap karir kita. Yang dulunya mungkin karirnya seret misalnya, yang dulunya karirnya nggak bagus misalkan, maka mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah bimbing Bapak Ibu yang berkarir ya misalnya, agar Allah Subhanahu Wa Taala jadikan karir Bapak Ibu menjadi karir yang terbaik. Begitu juga bagi yang punya usaha atau dagang misalkan, baik yang dagang itu suaminya atau istrinya, atau mungkin yang lainnya, maka jadikan momentum umroh itu bisa membesarkan usaha-usaha Bapak Ibu. Maka ada sebuah kisah seorang pengusaha itu. Jadi setiap dia mau membuka cabang usahanya, yang dia lakukan adalah umroh dulu. Jadi proposalnya umroh dulu, kemudian baru dia mulai membuka cabang di tanah air, insya Allah. Jadi karena itu janji dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ibadah umrah itu bisa menghapus kefakiran. Begitu juga ketika kita nanti minum air zam-zam, Bapak Ibu, minum air zam-zam, ya, ini misalkan air zam-zam gitu. Jadi kita berdoa apa? Doa dalam minum air zam-zam adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'. Kemudian kita baru minum. Saya praktekkan, soalnya saya harus ya. Ya. Atau ketika kita minum air zam-zam saja, ketika kita berada di Masjid Nabawi, atau kita di Masjidil Haram, atau bahkan puncaknya nanti ketika kita ibadah umroh, ketika minum air zam-zam, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, memohon apa? Satu, memohon ilmu yang bermanfaat. Dua, memohon agar Allah luaskan rezeki kita. Dan yang ketiga, agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan obat dari segala macam penyakit. Maka ketika kita minum air zam-zam, kemudian doa kita dikabulkan, Bapak Ibu, maka Allah akan luaskan rezeki kita. Sebagaimana doa kita, warizqan wasi'ah, rezeki yang luas. Maka momentum ibadah umrah semoga menjadi momentum bagi karir dan usaha kita menjadi karir yang lebih berkah lagi, usaha yang lebih berkah lagi. Berkah karirnya, berkah usahanya, luas rezekinya, dan dihapus kefakirannya. Allahumma amin. Jadi doanya yang kenceng ya nanti ya di sana, termasuk ketika doa-doa, salah satunya doa ketika minum air zam-zam. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya ini yang tidak kalah pentingnya saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dan titip pesan Bapak Ibu, momentum umroh itu harus benar-benar menjadi momentum perubahan untuk masyarakat kita, ya, perubahan untuk masyarakat dan bangsa kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang saya sampaikan bahwasanya sebagaimana janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang yang beribadah umrah itu ketika meminta kepada Allah maka Allah kabulkan. Maka saya titip pesan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya list doa untuk diri sendiri, list doa untuk anak-anak, list doa untuk orang tua, list doa untuk tetangga, list doa untuk teman-temannya dan sebagainya. Saya pesan jangan lupa untuk membuat list doa untuk para pemimpin-pemimpin kita. Ada seorang ulama yang sangat soleh ditanya, seandainya engkau, wahai syekh, wahai ulama, seandainya engkau memiliki satu doa yang doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang engkau minta? Jadi ini pertanyaan seorang kepada orang yang soleh ditanya, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu kesempatan untuk berdoa dan doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, maka doa apa yang kau minta wahai syekh, wahai ulama? Maka perkataan ulama yang soleh ini memperhatikan bahwasanya seandainya aku memiliki doa yang mustajab, maka aku akan mendoakan kebaikan untuk pemimpin umat ini. Jadi yang didoakan pemimpinnya. Boleh ditanya, kenapa wahai syekh atau wahai ulama, kenapa engkau meminta kebaikan terhadap pemimpin? Maka kata
Syekh ini, bahwasanya ketika kita mendoakan seorang pemimpin kita, maka dampaknya sangat luar biasa. Dampaknya kepada umat, kepada bangsa ini luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, tolong ya, kalau nanti ketika umroh tetap di list, meskipun Pak Lurahnya nggak minta doa ya, Pak RT-nya mungkin nggak minta doa, bosnya di kantor nggak minta doa, didoakan kebaikan. Kebaikan, ya Allah, semoga jadikan Pak RT saya menjadi RT yang amanah. Ya Allah, jagalah Pak RT saya dalam kebaikan. Ya Allah, jadikanlah Kamu siapa, Dek? pemimpin kantor saya misalkan, pemimpin kantor saya menjadi seorang pemimpin yang baik dan seterusnya. Doakan untuk kepala desa kita atau Pak Lurah kita. Semoga menjadi kelurah yang baik dan seterusnya. Doakan kebaikan juga untuk Pak Bupati kita. Semoga Allah jaga Bupati kita menjadi bupati dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing Bupati kita bisa menjalankan amanah dengan baik. Kemudian doakan para gubernur kita. Semoga gubernur kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan dan bimbing dalam kebaikan. Kemudian jangan lupa yang doa terbaik untuk presiden kita dan jajarannya. Doakan Pak Jokowi, doakan orang yang di bawahnya. Jangan hanya ngeluh sama apa namanya? Kita kadang-kadang sering ngeluh kepada atasan-atasan kita, tapi kita lupa untuk mendoakannya. Maka doakan juga presiden kita, siapapun presiden kita nanti ya. Sekarang Pak Jokowi, doakan Pak Jokowi. Nanti seandainya ada yang ganti Pak Anies misalkan, doakan Pak Anies misalkan ya, atau siapalah pokoknya. Apa namanya? Yang penting kalau presiden sudah terpilih, doakan yang terbaik untuk presiden kita agar bisa menjalankan amanahnya yang terbaik. Siapapun itu. Pak Jokowi saat ini, kita doakan agar Allah SWT jaga beliau dalam kebaikan, sehingga bisa memimpin bangsa ini dengan baik, menjalankan amanah dengan baik, cinta kepada rakyatnya, tidak membuat kebijakan yang merugikan rakyat dan sebagainya. Doakan, karena pemimpin kita membutuhkan doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah SWT, seandainya dari sekian ribu jamaah musahafiz yang berangkat, kemudian memiliki list doa ini, dan dari sekian ribu itu mungkin ada satu orang lah, nggak usah banyak-banyak, satu orang doanya dikabulkan oleh Allah SWT, maka Masya Allah pasti akan memberikan dampak yang luar biasa untuk bangsa kita. Dan nanti yang berdoa yang dikabulkan itu mendapatkan investasi amal soleh yang luar biasa. Jadi ketika misalkan, ya Allah jadikanlah Pak Presiden saya menjadi presiden yang amanah, yang membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, tidak membuat kebijakan yang bertentangan dengan hati nurani rakyat dan sebagainya. Misalkan dikabulkan oleh Allah SWT, maka setiap kebijakan yang baik dari Pak Jokowi misalkan, maka kita mendapatkan investasi pahalanya. Masya Allah. Jadi, maka Bapak Ibu jangan lupa ya, jangan lupa punya list untuk doa kepada pemimpin-pemimpin kita. Baik, terakhir Bapak Ibu, Bismillah, tolong Bapak Ibu dibaca ini, di Bismillah, jadikan umroh kita, Bismillah, umroh saat kita hari ini menjadi momentum perubahan terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk bangsa kita. Insya Allah ya. Siap nggih Bapak Ibu? Jadi umroh kita hari ini, umroh kita insya Allah akan menjadi momentum perubahan yang terbaik untuk diri kita. Momentum perubahan terbaik untuk keluarga kita. Momentum terbaik untuk masyarakat kita, dan momentum yang terbaik untuk bangsa kita. Sepakat nggih? Amin nggih? Bapak Ibu, insya Allah bisa ya? Insya Allah. Bapak Ibu yang namanya Allah SWT, mungkin ini sedikit pertemuan pertama kita. Nanti insya Allah kita akan kita akan lanjutkan pertemuan kita di sesi berikutnya. Sebelumnya mungkin kalau ada pertanyaan, coba saya cek dulu ada pertanyaan atau enggak. Ini ya materinya nanti akan saya share insya Allah. Oke, ini oke. Ya, kalau ini kelihatannya nggak ada yang bertanya ya, artinya tolong boleh direcord. Oke, masih aja di sini. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang pertanyaan karena masih ada waktu, mungkin 10 menit. Silakan Bapak, boleh bertanya tentang materi, boleh juga bertanya tentang teknis. Tafadhol ya. Silakan Pak, di-unmute ininya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin saya mau bertanya tentang tadi kan disebutkan waktu di permulaan itu bahwa ada 3 golongan tamu Allah di dunia. Nah, yang pertama yang baru dijelaskan itu adalah orang yang berumroh.
Nah, yang ingin saya tanyakan adalah dua golongan lain yang menjadi tamu Allah di dunia itu siapa saja? Itu aja, Pak, pertanyaannya. Terima Ya, kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, Bapak, ini yang kebetulan yang bertamu adalah, yang bertanya adalah ibu-ibu, maka saya doakan eh, ibu ini bisa menjadi apa namanya bagian dari tiga golongan ini. Amin ya. Yang pertama, tiga golongan yang disebut tamu Allah. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, khusus untuk ibu-ibu ya, meskipun jihadnya ini adalah jihad fisik ya, tapi kalau kita konekkan sedikit dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini luar biasa. Ini keutamaannya hanya ibu-ibu, bapak-bapak nggak boleh iri ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jihadnya seorang ibu, jihadnya seorang wanita itu apa? Umroh itu adalah jihadnya seorang ibu-ibu. Nah, ibu mungkin dengan ibu umroh itu bisa dijadikan sebagai orang yang seperti orang yang berjihad. Dan ini bisa juga disebut dengan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun konteksnya ini memang jihad di medan perang. Itu yang pertama Ibu. Yang kedua, yang disebut dengan tamunya Allah adalah orang yang berhaji. Nah, Ibu sudah haji belum? Belum, Pak. Belum Ya, sampai semua kita waktunya, doa. mohon aja doakan. Ya, Iya. kita doakan semoga Ibu nanti bisa berhaji. Baik hajinya mungkin kalau sekarang mungkin masih nunggu siapa tahu Allah takdirkan ibu mendapatkan rezeki yang luas sehingga ibu bisa haji forodah nggak perlu nunggu ya tahun depan udah bisa berangkat haji insya Allah Insya amin Allah. amin insya Amin, Allah. Nah Pak. kalau ibu nanti menjadi beribadah haji al hajj itu disebut dengan waftullah tamunya Allah dan yang ketiga adalah wal mu'tamiru adalah orang yang berumrah yang tadi sudah dijelaskan. Jadi hanya tiga golongan ini yang sebenarnya tamunya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jihad, orang yang haji dan orang yang umroh. Nah, ibu ini biasanya punya kesempatan tiga-tiga ini, insya Allah ya. Semoga ibu dimudahkan hajinya nanti baik haji yang reguler maupun semoga Allah luaskan rezekinya sehingga bisa haji furodah nanti insya Allah. Amin. Baik, ada lagi monggo yang lain? Masih ada waktu 6 menit ya. Baik, boleh tanya di luar ini, Ustaz. boleh, monggo Bu. Waktu tawaf itu kan 7 putaran ya, Ustaz. Iya. Ada yang saya pernah dengar itu, misalkan belum 7 putaran itu, terus kita 3 putaran sudah mendekati Ka'bah dan kita berhenti itu katanya tidak boleh. Apa benar ya? Ya, jazakallah khair pertanyaan. Jadi itu tidak benar Bu. Ya nggak boleh itu kita kembali balik itu ya nggak boleh. Nah, balik itu maksudnya kalau berhenti ya nanti di sana tuh pasti akan berhenti ya. Berhenti dalam artian berhentinya macam-macam. Contohnya ibu batal ya, batal wudhunya itu harus berhenti karena syarat sahnya tawaf itu harus wudhu. Jadi ketika batal ketika tawaf yang keempat misalkan maka harus bilang sama mutawifnya, bilang sama leadernya, misalkan leadernya saya misalkan Mas Sis, saya batal nih, ya udah nanti saya antar untuk wudhu sebentar di belakang. Nanti tata cara wudhunya yang gampang adalah menggunakan sprayer seperti ini ya, misalkan sprayer, nanti wudhunya pakai sprayer. Nanti insya Allah saya akan ajarin penggunaan wudhu di situ. Jadi insya Allah itu nggak betul Bu. Nanti kalau ada memang banyak sekali beredar hal-hal yang mungkin nggak benar. Kalau ragu seperti tadi, silakan nanti ditanyakan gitu ya. Insya Allah nggak benar ya Bu. Yang nggak yang jelas umroh tawaf itu harus 7 kali putaran. Kalau seandainya batal, maka harus stop dulu, wudhu dulu, baru nanti dilanjutkan putaran ke berikutnya. Gitu. Matang Ibu? Oh ya, makasih. Insya Allah akan kita bahas nanti ketika manasik umroh. Ya, monggo Bu Nawang saja. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kan saya mengajak 3 anak laki-laki tanpa ini kan kebetulan. Nanti di Madinahnya itu untuk anak saya gimana ya? Karena masih kecil. Ada yang membimbing apa enggak? Karena kan kita terpisah. Usia berapa Ibu? Yang paling kecil 10 tahun. Yang gede udah SMA sih. Cuman kalau masih suka, kalau di rumah itu masih suka kayak candaan berkelahi gitu loh. Jadi saya itu galau banget kok kemarin aku tanpa yang lain gitu. Insya Allah ya.
Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Nanti insya Allah akan ada yang bimbing. Biasanya nanti mutawifnya cowok ibu, pasti nanti bareng sama mutawifnya. Nanti insya Allah akan kita koordinasikan. Pasti insya Allah akan ada yang bimbing, dan semoga Allah pertemukan dengan pasangan nanti kan satu grup ya. Iya, Semoga pasangannya pasangan yang terbaik gitu ya. Biasanya kalau iya, dapat pasangan yang terbaik itu semangat ibadahnya, semangat ngajinya, semangat ke masjidnya gitu, insya Allah. Jadi insya Allah kita akan ada yang bimbing nanti. Jadi jangan Bismillah aja khawatir. ya berarti ya. Insya Allah. Soalnya nanti bangunnya gimana, masih Nggak usah susah khawatir. gitu. Ya, yang penting jangan jadiin bertiga atau berempat. Jadi biasanya kalau saya sarankan kalau suami istri itu yang agak sepuh ya, maksudnya sepuh itu yang usia 50-an gitu ya, 56 gitu. Jangan upgrade menjadi double gitu ya. Saya pernah kejadian tuh, ada suami istri maksudnya itu anaknya itu memuliakan bapaknya. Maka di-upgrade lah kamarnya menjadi double sehingga bapak ibunya satu kamar. Cuman ketika prakteknya di lapangan, karena satu kamar itu bapak ibunya sering ketinggalan ibadah. Ya kan sepuh ya, kadang-kadang dipantau di WA, kadang-kadang nggak dibaca gitu kan, di telepon nggak diangkat sebagainya gitu. Akhirnya agak sering ketinggalan jamaah gitu ya, ketinggalan acara juga kadang-kadang. Makanya pengalaman itu saya bilang kalau ibunya ini nggak usah di-upgrade lah. Nanti insya Allah akan dipertemukan dengan saudara terbaiknya ketika nanti di grup itu, malah semakin bersemangat nanti ibadahnya, insya Allah. Kecuali kalau suami istri yang bulan madu ceritanya lain kan. Nanti Iya, mau ada program Meet in Madinah, Meet in Mekah gitu ya. baik, Gitu ya terima Bu, insya kasih. Allah nggak usah khawatir, insya Allah akan dibantu. Tim service insya Allah akan bantu. Insya Allah. Iya, Ustaz. terima kasih. Sama-sama. Ya, Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Oh iya Pak, Ya. silakan Pak. Kalau untuk tawaf itu sekarang memang diwajibkan pakai baju ihram terus ya? Saya lihat saya dengar beritanya. Jadi untuk yang melakukan tawaf itu kita harus menggunakan baju ihram, berarti harus persiapkan banyak nih baju ihramnya ya. Ya, Terima kasih. nanti ya makasih Pak Didi. Jadi insya Allah saat ini peraturan yang belum dicabut ya, insya Allah. Jadi ketika kita mau tawaf di dekat pelataran Ka'bah itu harus pakai baju ihram, baju putih itu ya. Karena itu untuk meminimalisir atau meminimalkan orang yang berada di pelataran Ka'bah sih Pak. Jadi seperti itu. Jadi kalau Bapak mau tawaf di dekat Ka'bah, di pelataran Ka'bah yang bawah itu ya, nah itu harus pakai baju putih-putih itu. Tapi boleh pakai celana. Kalau nggak umroh ya, kalau nggak umroh boleh pakai celana, tapi hanya dilebet pakai pakai kain ihram itu. Tapi kalau ibu-ibu kan kain ihramnya bebas gitu. Ini bapak ibu bebas masuk nyelonong aja masuk ke dalam gitu. Itu yang ini. Jadi nanti kalau bapak-bapak biasanya saya sarankan untuk bawa kain ihram dua. Jadi nanti biar bisa bisa gantian gitu. Gitu nggak Pak? Nanti itu kalau tawafnya mau di pelataran, kalau tawafnya mau di lantai 2 nggak apa-apa. Cuma lantai 2 lumayan jauh. Lumayan jauh. Saya itu lumayan capek ya. Pahalanya lebih banyak insya Allah. Ustadz mau tanya lagi? Silakan Bu. Bisa. Ya silakan satu ya. Gini, kita waktu tawaf itu kan 7 putaran. Di saat misalkan kita sudah dapat 4 putaran, kita mendekati Ka'bah atau Hajar Aswad, apa kita tidak boleh berhenti atau kita harus selesaikan dulu yang 7 putaran atau kita berhenti nggak apa-apa? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini khusus untuk Bapak Ibu yang sudah pernah umroh dan yang memang ingin menikmati ibadah umroh. Pada dasarnya ibadah umroh itu ibadah sendiri-sendiri ya. Jadi kalau ibu-ibu bisa ibadahnya sendiri-sendiri gitu, maksudnya bisa menjalankan ibadah umroh sendiri tanpa grup dengan kita. Nanti kan akan kita buat grup ya. Tapi Ustadz, saya ingin menikmati ibadah umroh saya nggak usah ikut grup. Maka silahkan, nggak apa-apa. Nanti ketika sendiri itu ibu bisa dekat-dekat dengan Ka'bah, kemudian nanti bisa mengusap rukun yamani, insya Allah bisa kalau di rukun yamani. Kalau Hajar Aswad agak berat ya, kemungkinan besar nggak bisa kalau Hajar Aswad.
normal aja nggak bisa gitu ya. Tapi kalau rukun yamani, insya Allah bisa ngusap gitu. Dekat-dekat dengan Ka'bah bisa. Itu kalau seandainya bisa, kalau bapak ibu melakukan ibadah umrohnya secara munfarid atau secara sendiri-sendiri, tidak ikut grup. Nanti ketika satu rombongan, kita nanti akan ada grupnya. Nah kalau grup, ya harus ikut grupnya. Kalau grup pasti tidak mungkin dekat-dekat dengan Ka'bah. Jadi ketika melaksanakan ibadah umroh itu agak menjauh Ka'bah. Biar apa? Biar grupnya kompak gitu ya. Selesainya juga kompak. Makanya silakan Bapak Ibu nanti kalau yang sudah pernah, saya biasanya kalau yang sudah pernah atau suami istri gitu, itu saya sarankan berani untuk menikmati ibadah umrohnya, tidak perlu bergabung dengan jamaah yang lain. Itu biasanya saya sarankan gitu. Tapi kalau yang saya nggak berani Ustaz, saya ya udah gabung aja sama grup. Kalau gabung sama grup nanti ikut ini Bu, ikut putaran dan sebagainya. Mungkin itu dulu ya Bapak Ibu. Nanti monggo. Apakah ada fasilitas misalkan kursi roda gitu, karena kaki saya tuh sakit Ustaz, lututnya barangkali tidak kuat jalan jauh gitu. Ya, barakallahu fiik. Nanti untuk kursi roda, kalau seandainya Ibu memang membutuhkan, saya sarankan membawa dari tanah air sehingga lebih enak gitu kalau bisa ya. Tapi kalau saya hanya sesekali aja Ustaz, nggak harus gitu kan. Maka biasanya nanti di hotel itu ada kursi roda, tapi pinjem gitu. Kalau pinjem kan antri gitu ya, jadi belum tentu pasti gitu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya lagi di Haram itu nanti juga ada penyewaan kursi roda yang jasa dorong itu loh, jasa dorong dorong tawaf, dorong ketika sa'i juga ada. Nanti tinggal dikomunikasikan. Misalkan Ustaz, saya nggak bawa sepatu kursi roda, tapi saya juga nggak mungkin di jalan karena kaki saya pas lagi kumat misalkan. Minta tolong untuk cariin tukang dorong gitu. Nanti ada akan dicarikan, kemudian memang ada biayanya. Biayanya saya lupa sekarang berapa real gitu ya. Pokoknya ada biaya untuk ongkos dorongnya gitu Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau seandainya Ibu bisa terbiasa pakai kursi roda, bawa dari tanah air lebih enak. Sehingga nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk nunggu kursi roda dari hotel atau dari ini. Tapi intinya ada, cuman antri gitu ya Bu. Yang penting nanti kok dikomunikasikan dengan mutawifnya insya Allah. Baik, Kebetulan sudah saya jam. berangkatnya dengan suami. Oh iya. Kalau dengan suami, kalau seandainya memang terbiasa pakai kursi roda, dibawa saja. Tapi kalau seandainya nggak terbiasa dan hanya sesekali butuh, ya nanti di sana biasanya ada Bu. Aman insya Allah. Iya, kalau terbiasa sih enggak. Cuman kalau mungkin hanya terasa sakit saja gitu. Mungkin membutuhkan kursi roda gitu. Nggak selamanya sih Ustaz. Ya, insya Allah ada Bu. Nanti semoga dimudahkan pas Ibu butuh, pas kursi rodanya available gitu ya. Itu insya Allah. Kalau enggak, suaminya harus siap untuk menggendong Ibu ya. Itu biar lebih romantis Bu, insya Allah ya. Nggak apa-apa. Terima kasih Ustaz. Bisa bertanya Ustaz? Iya, silakan Mbak. Kita berangkat kan dari Kuala Lumpur Ustaz. Itu Kuala Lumpur Madinah atau Jeddah dulu Ustaz? Nanti coba keberangkatannya kelihatannya dari Jeddah semua ke Jeddah semua Pak. Nanti dari Kuala Lumpur ke Jeddah baru nanti bareng-bareng menuju ke Madinah. Insya Allah seperti itu. Oh, dari Jeddah ke Madinah dulu nggak langsung ke Mekah ya Ustaz? Nanti saya lihat ini ya tripnya ya. Biasanya kita nanti insya Allah kita ke Madinah dulu. Jadi kita nggak umroh dulu. Tapi nanti kita lihat, kita jarang sekali langsung umroh. Dan itu saya juga paling suka kalau seandainya Madinah dulu. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, Innal iman la ya'rizu minal Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah. Nah, ketika kita dari tanah air menuju ke Madinah, iman kita itu sedang dipupuk untuk menjadi iman yang sangat kuat insya Allah. Nah, ketika sudah imannya bagus, dipupuk kerinduan kita dengan Rasulullah dan sebagainya, ketika iman kita sudah memuncak, kemudian kita baru menunaikan ibadah umroh. Nah, ibadah umroh kan ibadah puncaknya nih, ya kan? Ibadah puncaknya. Ketika iman kita puncak, kemudian kita menunaikan ibadah umroh, maka ibadah umroh kita menjadi ibadah umroh yang luar biasa gitu. Nah, saya termasuk orang yang paling suka kalau seandainya Madinah dulu daripada Mekah gitu. Tapi kan ada juga yang langsung Mekah dulu gitu, Pak.
Itu Jadi, nah itu pendapat saya. maksud saya, pertanyaan saya kan, kalau Madinah berarti kan kita mikotnya di Bir Ali, nggak mikotnya di pesawat gitu kan. Betul ya. Seperti Ah. itu nanti. Jadi nggak perlu pakai ihram ketika di atas pesawat nanti. Insyaallah. Iya. Tet. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Di apa namanya? Ustaz. Oh ya, satu silakan, lagi Bapak. Satu lagi Tat. Kalau yang suami istri itu hotelnya satu kamar atau gimana Tat? Oh ya, suami istri nanti apa namanya? Suami istri nanti hotelnya tetap kalau seandainya mau upgrade double ya satu kamar, Pak. Ya, kalau double nanti upgrade ada biayanya. Upgrade kalau reguler itu 4 juta, kalau bintang 5 itu ada biaya, nanti tanya sama adminnya ya. Kalau upgrade ya. Karena paket kita itu biasanya kuat itu untuk 4 orang, satu kamar 4 orang. Jadi kalau suami istri nanti dipisah. Jadi Bapak nanti digabungkan dengan 3 orang ikhwan yang lain, istri Bapak digabungkan dengan akhwat yang lain kayak gitu, Pak. Insyaallah. Gitu. Tapi bisa request untuk suami istri, bisa misalnya. Oh bisa kalau saya mau upgrade bisa. Apalagi kalau Bapak punya program anak keberapa gitu, nah, saya sarankan upgrade ya Pak. Siapa tahu nanti dikasih keberkahan Allah di Haramain, insyaallah. Iya. Baik Tat. Waalaikumsalam. Iya Pak. Ya. Silakan Pak Azri. Ini kami dari Kalimantan Timur. Mau bertanya, nanti setelah umroh diri sendiri itu nanti ada kesempatan nggak untuk umroh meniatkan mungkin kepada orang tua yang meninggal atau saudara? Ada kesempatan nggak? Bapak sudah pernah umroh? Saya insya Allah baru perdana. Iya, kalau baru perdana maka umroh yang pertama itu nanti diniatkan untuk diri Bapak sendiri, ya. Kemudian nanti insya Allah akan ada umroh kedua, Pak. Jadi ketika Siti Tur nanti ada umroh kedua, itu nanti diniatkan untuk salah satu orang yang Bapak cintai. Misalkan ibu atau bapak atau siapa. Karena satu umroh satu aja nggih, Pak. Jadi kalau Bapak mau ngumrohin ibu ya berarti hanya satu aja. Nggak boleh misalkan saya umroh niatkan untuk bapak, ibu, mbah, dan lain sebagainya. Nggak boleh ya. Maksud saya setelah kita laksanakan untuk diri kita selesai, nanti ada kesempatan untuk orang yang kita cintai, misalnya kan ibu saya udah meninggal, nanti bisa untuk kedua kalinya bisa ya? Bisa, maksudnya Allah rahmati ibu. Perdana nih, perdana ke tanah. Jadi setelah ada Pak, nanti insya Allah umroh yang kedua ketika Siti Tur biasanya nanti juga akan ada dibimbing sama tawifnya. Insya Allah Pak. Ya. Insya Allah ketika Siti Tur. Baik, Bapak Ibu kelihatannya cukup dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri saya. Tapi karena kita masih ada 4 sesi ya, 4 sesi. Jadi kalau kita lihat di sini nanti pertanyaan bisa disimpan ketika ini kan. Jadi kita nanti minggu depan kita akan bicara tentang kenapa sih kita yang dipilih menjadi tamunya Allah pekan depan insya Allah, dan ibadah apa yang khusus nanti di Haramain, di 2 kota suci. Nanti kita bahas pekan depan. Kemudian sesi berikutnya tentang meneladani keluarga Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kemudian sesi keempatnya nanti spesifik lagi berbicara tentang manasik umroh. Sudah dapat jadwalnya semua ya? Nanti akan jadwalnya itu minggu depan. Ya, minggu depan itu hari Selasa, Rabu, Kamis kalau nggak salah. Jadi jam 8, insya Allah. Begitu ya Bapak Ibu, karena sudah jam 9 lebih, mohon maaf lebih 10 menit. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya nanti bisa disampaikan atau di chat ke saya atau mungkin ke admin atau ke tim service yang lainnya. Dan kalau ada pertanyaan yang lainnya bisa disimpan dulu, nanti insya Allah bisa ditanyakan nanti di sesi kedua pekan depan insya Allah ta'ala. Baik, semoga Allah memberkahi pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di Baitullah insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.